Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Kusumaningrum, mahasiswi TI kelas malam semester 3. Di sini saya akan membahas ujian akhir semester saya, yaitu database dan NetBeans ya. Lanjut, kita langsung ke database saja. Di sini saya mempunyai database yang bernama Toko Serbaguna Niken Ayu Kusumaningrum. Di sini terdapat 4 tabel. Yang pertama yaitu tabel login, tabel penjualan, tabel produk, dan tabel supplier. Di tabel produk itu terdapat ID produk, ID supplier, nama produk, serta stok produk. Sedangkan di tabel supplier terdapat ID supplier, nama supplier, nomor telepon, alamat. Di ID penjualan, di tabel penjualan terdapat ID penjualan, ID produk, nama produk, jumlah produk, harga satuan, dan total pembayaran. Baiklah, relasinya cukup jelas. Jadi ID supplier dari tabel supplier ke ID supplier di tabel produk. ID produk dari tabel produk ke ID produk di tabel penjualan. Sedangkan login ada ID, username, dan password. Baiklah, kita lanjut ke NetBeans-nya, yaitu di desain login. Di sini desain login ini akan memanggil data dari tabel login di database. Baiklah, ini nih adalah scriptnya dari desain dari from login. Kita runningkan from login tadi. Baiklah, saya masukkan username saya yaitu admin_niken, dan saya masukkan password saya, lalu saya submit login, dan login berhasil. Saya okekan, dan terdapat menu tampil, ada entry data yaitu produk, penjualan, supplier. Kita masuk ke entry data supplier. ID supplier di sini 1234, namanya Billy, nomor teleponnya 3, alamatnya Panam. Kita edit alamatnya dari Panam ke Marpoyan. Sudah terganti ya, dari Panam ke Marpoyan. Kita lanjut ke entry data produk. Masuk ini ID produknya di sini 12345. ID suppliernya tetap yang tadi ya, tetap ID supplier yang 1234, karena kalau semisalnya ID suppliernya dibedain, itu tidak akan bisa memanggil program yang ada di data produk. Jadi dia dari ID supplier, dari awal ID supplier, ID produk itu nggak boleh diganti. Jadi kita harus konsisten dari ID supplier tadi harus sama di ID supplier di entry data selanjutnya. Di entry ID supplier itu terdapat di entry data supplier dan entry data produk ya. Jadi ID suppliernya nggak boleh ganti, harus itu aja. Nih ID produknya, ID produk tadi 12. Kita buat lagi ya ID produknya kan, karena kita belum ada masukin ID produk. Itu 12345. ID suppliernya yang ID di entry data supplier tadi itu 1234. Nama produknya itu Rinso. Akan kita ganti ke Pewangi ya. Ke Pewangi. Kita edit. Ya, udah terganti nama produknya dari Rinso ke Pewangi. Baiklah, kita lanjut ke entry data penjualan. ID penjualan kita masukin yang baru karena belum ada, kita masukin ya. Di sini saya masukin 001. ID produknya tetap yang tadi ya, 12345. Nama produknya kita buat sepatu.
jumlah produk itu ada 12, harga satuannya adalah 1000. Kita hitung total itu jadi 12.000 ya, kita simpan bisa ya. Mari kita edit dari sepatu kita ganti sandal ya. Kita edit. Jadi dia nama produknya udah terganti ya. Dari sepatu ke sandal. Ini adalah script dari from produk. Bisa dilihat. Script dari from produk. Kita lanjut ke from supplier. Di sini bisa dilihat yaitu script dari from supplier yang memanggil data programnya ya dari database tadi ke NetBeans. Lalu lanjut ke from penjualannya, itu script-scriptnya dari from penjualan sama seperti tadi yang memanggil data program dari database.